Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa semakin banyak hal yang kamu pelajari, semakin banyak buku yang kamu baca, semakin banyak teknik meditasi yang kamu coba, justru ketenangan sejati terasa semakin jauh? Bukankah aneh? Kita hidup di zaman di mana hampir semua pengetahuan tersedia. Informasi tentang spiritualitas, meditasi, pencerahan, mindfulness, bahkan rahasia kesadaran bisa diakses hanya dengan satu sentuhan jari. Namun, meski begitu, mengapa begitu banyak orang tetap merasa kosong, tetap merasa gelisah, tetap merasa ada sesuatu yang hilang? Mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang belajar, bukan karena kamu kurang tahu. Dan mungkin jalan tercepat menuju kesadaran murni bukan dengan menambah sesuatu, melainkan dengan melepaskan sesuatu. Inilah paradoks besar yang dipahami para mistikus kuno. Selama ribuan tahun, para pertapa, filsuf, sufi, yogi, dan penjaga pengetahuan esoterik menyampaikan satu pesan yang sangat mengejutkan. Apa yang kamu cari sebenarnya tidak pernah pergi. Pencerahan bukan sesuatu yang harus diciptakan. Kesadaran murni bukan sesuatu yang harus diperoleh. Ia sudah ada, selalu ada, sejak awal. Masalahnya hanya satu. Ada sesuatu yang menutupinya. Bayangkan matahari. Matahari tidak pernah berhenti bersinar. Jika suatu hari langit menjadi gelap, bukan berarti matahari hilang. Ia hanya tertutup awan. Begitu pula kesadaran murnimu. Ia tidak hilang, tidak rusak, tidak lenyap. Ia hanya tertutup. Pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang menutupinya? Jawabannya mungkin tidak nyaman untuk didengar. Yang menutupi kesadaranmu adalah sesuatu yang selama ini kamu anggap sebagai dirimu sendiri. Pikiranmu, identitasmu, cerita tentang dirimu, ego. Sejak kecil, kita diajarkan untuk membangun identitas. Aku adalah anak ini. Aku berasal dari keluarga ini. Aku punya status ini. Aku memiliki pekerjaan ini. Aku seperti ini. Aku tidak seperti itu. Sedikit demi sedikit, kita membangun lapisan demi lapisan identitas. Dan tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa semua lapisan itu adalah diri kita. Padahal, itu hanyalah konstruksi mental, topeng, label, cerita, bukan hakikat sejati. Para filsuf kuno memahami sesuatu yang luar biasa. Mereka berkata, semakin kuat seseorang melekat pada identitasnya, semakin jauh ia dari kesadaran murni. Mengapa? Karena identitas selalu membutuhkan pembelaan, ego selalu membutuhkan validasi, pikiran selalu membutuhkan cerita. Dan selama perhatianmu terserap sepenuhnya oleh cerita-cerita itu, kamu lupa pada kesadaran yang menyaksikannya. Coba perhatikan pikiranmu sekarang. Ada suara yang berbicara di kepalamu, menganalisis, menilai, mengingat, membandingkan. Suara itu mungkin berkata, apakah ini masuk akal? Atau ini terlalu abstrak? Bagaimana ini bisa membantu hidupku? Sekarang, pertanyaan pentingnya, siapa yang menyadari suara itu? Pikiran bisa berbicara, tetapi ada sesuatu yang menyadari pikiran. Emosi bisa muncul, tetapi ada sesuatu yang menyadari emosi. Tubuh bisa merasa lelah, tetapi ada sesuatu yang menyadari tubuh. Sesuatu itu, itulah kesadaran. Ia hadir sebelum pikiran muncul. Ia tetap ada setelah pikiran pergi. Ia tidak berubah meski isi pengalaman terus berubah. Sejak kamu kecil sampai sekarang, tubuhmu berubah, kepribadianmu berubah, pandanganmu berubah. Namun ada satu hal yang tetap sama, kesadaran yang menyadari semuanya. Inilah mengapa banyak tradisi spiritual berkata, kamu bukan pikiranmu, kamu bukan emosimu, kamu bahkan bukan identitas yang selama ini kamu bela mati-matian. Kamu adalah ruang kesadaran tempat semuanya muncul. Tetapi disinilah jebakan terbesar manusia. Kita terbiasa menambah. Saat merasa kurang, kita menambah pengetahuan. Saat merasa kosong, kita menambah hiburan. Saat merasa tidak berharga, kita menambah pencapaian. Saat merasa tidak aman, kita menambah kontrol. Seluruh dunia modern bergerak dengan logika akumulasi. Lebih banyak, lebih tinggi, lebih cepat, lebih besar. Namun jalan menuju kesadaran justru bergerak ke arah sebaliknya. Bukan akumulasi,
akumulasi, melainkan pelepasan. Bukan menambah, melainkan mengurangi. Melepaskan apa? Melepaskan keterikatan, melepaskan ilusi kontrol, melepaskan kebutuhan untuk selalu benar, melepaskan kebutuhan untuk selalu diakui, melepaskan cerita yang terus kamu ulang tentang dirimu. Ini tidak berarti kamu berhenti hidup, bukan berarti kamu meninggalkan dunia, bukan. Artinya, kamu berhenti terhipnosis oleh identitas palsu. Kamu mulai melihat semuanya apa adanya, tanpa distorsi ego, tanpa filter ketakutan, tanpa kebutuhan untuk mempertahankan citra. Dan ketika lapisan-lapisan itu mulai rontok, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Keheningan mulai terasa, bukan keheningan luar, melainkan keheningan batin. Ruang yang sebelumnya tertutup kebisingan mental mulai terbuka, dan di ruang itulah banyak orang mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kedamaian tanpa sebab, kejernihan tanpa usaha, kehadiran tanpa beban. Mereka menyadari, selama ini mereka mencari sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Bayangkan seseorang memakai kacamata lalu panik mencari kacamatanya kemana-mana. Ia mencari ke seluruh rumah, cemas, frustrasi, putus asa. Lalu seseorang berkata, "Sentuh wajahmu." Dan tiba-tiba, ia sadar, kacamata itu sejak awal sudah dipakai. Begitulah pencarian spiritual banyak orang, mencari keluar sesuatu yang sebenarnya selalu hadir di dalam. Kesadaran murni bukan hadiah eksklusif bagi segelintir orang suci. Ia bukan milik guru spiritual, ia bukan milik pertapa gunung. Ia adalah hakikat terdalam setiap manusia, termasuk kamu. Bahkan saat kamu bingung, bahkan saat kamu gelisah, bahkan saat hidup terasa berat, kesadaran itu tetap ada. Tidak ternoda oleh pengalaman, tidak rusak oleh trauma, tidak berkurang oleh usia. Yang berubah hanya awan, langitnya tetap sama. Mungkin inilah alasan mengapa para mistikus lebih banyak berbicara tentang pengosongan daripada pengisian. Kosongkan kesombongan, kosongkan keterikatan, kosongkan ilusi, kosongkan ego. Bukan untuk menjadi tidak berarti, tetapi agar yang sejati bisa terlihat. Dan mungkin, setelah mendengar semua ini, kamu mulai memahami sesuatu. Barangkali selama ini kamu terlalu sibuk menjadi seseorang, sampai lupa bagaimana rasanya sekedar hadir, tanpa topeng, tanpa beban, tanpa cerita. Hanya sadar, hanya ada, murni, utuh, lengkap. Jika hari ini ada satu hal yang bisa kamu lakukan, mungkin bukan mencari teknik baru, bukan mengejar pengalaman spiritual baru, bukan menambah informasi lagi, tetapi berhenti sejenak, diam, amati, dan tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya sedang kupertahankan? Identitas apa yang terlalu aku genggam? Cerita lama apa yang terus kuhidupi? Ketakutan apa yang sebenarnya menutupi kesadaranku? Karena seringkali pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi tidak terbuka saat kamu mendapatkan sesuatu. Pintu itu terbuka saat kamu berani melepaskan sesuatu. Dan mungkin rahasia terbesar dari semuanya adalah ini. Kamu tidak perlu menjadi versi baru dari dirimu. Kamu hanya perlu berhenti menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Saat semua yang palsu runtuh, yang sejati akan muncul dengan sendirinya, tanpa dipaksa, tanpa dicari, tanpa dikejar, karena ia tidak pernah pergi. Ia selalu ada, diam, menunggu, tepat di balik semua kebisingan pikiranmu. Dan ketika akhirnya kamu melihat itu, kamu akan mengerti bahwa yang selama ini kamu cari kemana-mana, ternyata adalah dirimu sendiri. Jika konten ini memberi sudut pandang baru untukmu, tuliskan di komentar, "Saya siap melepaskan." Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.